Kawasan hutan di sekitar tebing Kars Maros di Pangkep, Sulawesi Selatan ini tidak hanya menyandang predikat kars terbesar dan terindah di dunia, tapi juga menyimpan potensi kekayaan alam bagi warga. Kars yang berbentuk seperti menara ini menjadi sarang burung walet yang menjadi sumber rejeki warga. Dengan hanya bermodal peralatan sederhana, kami pun berangkat mencari sarang burung walet di tengah hutan. Musim hujan membuat tanah menjadi lunak dan licin. Sesekali, kami harus menebas semak yang menghalangi jalanan. Setelah 2 jam berjalan kaki, kami pun tiba di tujuan dan harus bersiap mendaki ke dalam goa setinggi 30 meter. Tebing ini curam dan ruang pijaknya sangat sempit. Sehingga kami harus berdesakan mencari posisi yang aman. Pak, nggak serem, Pak. Ya kesini sebentar, enggak. Ini serem banget, sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Goyang dia, Pak. Enggak itu. Goyang. Masih jauh, Pak. Aduh. Sesampai di dalam goa, kami melihat sarang walet di mana-mana. Sarang ini harusnya diambil setiap 6 bulan sekali, agar induk walet bisa membuat sarang baru dari air liurnya yang berharga. Butuh waktu 20 hari untuk seekor burung walet menyelesaikan sarangnya. Di saat ini, air liur walet sudah mengeras dan membentuk lembaran seperti mangkok berwarna merah, putih, atau coklat. Sarang terbaik adalah sarang yang pinggirannya berwarna putih atau merah. Harganya bisa berkisar antara 300.000 hingga jutaan rupiah per kilogram. Sebagian besar sarang walet terdiri dari protein larut dalam air yang mudah diserap tubuh manusia. Manfaatnya sangat baik untuk kesehatan. Bahkan, tingginya kandungan asam amino membuat sarang walet banyak dimanfaatkan untuk produk kosmetik dan kecantikan. Hebatnya, meskipun permintaan pasar sangat tinggi, para pencari walet ini tidak mengangkut seluruh sarang. Hanya sarang yang tidak berpenghuni saja yang diambil, agar populasi burung walet juga tetap lestari. Setelah mendapatkan cukup sarang walet, kami pun kembali ke desa.
beban di pundak, proses menuruni goa menjadi lebih menantang. Pijakan tanah jadi terasa lebih licin, dan bila tidak berhati-hati, pencarian sarang walet ini harus dibayar dengan nyawa. Tidak hanya sarang walet, tebing kars juga menyimpan potensi madu liar berkualitas baik. Tapi proses pencariannya sangat menantang. Kami harus kembali mendaki tebing. Bahar dan Aziz dengan cekatan memanjat batu kars. Mereka mencari sarang lebah yang tersembunyi di dalam lubang batuan kecil. Sedikit pengasapan tetap dibutuhkan untuk mengusir lebah tebing agar berpindah dan segera membuat sarang yang baru. Udah habis, Pak? pulang? Sudah. Tapi Semuanya diambil? tidak dihabiskan, disimpan barang dua. Untuk nanti bersarang lagi di situ. Oh, biar bisa diambil lagi Iya, ya? bisa diambil lagi nanti. Kalau dihabisin Tapi ada pindah lagi. Kena ya? Kena Iya. ini. Berapa? 2? Aduh, dia berungin saya. Itu itu. Mana? Di belakang aja. Terbang. Ayo, Ayo, Pak, yang kita pulang aja, tinggalkan. pindah aja, Pak. Nanti kita digigit-gigit. Pencarian pertama hanya mendatangkan sedikit madu. Kami pun harus kembali menyusuri hutan. Lokasi kedua si sarang lebah ternyata terletak di tebing yang lebih tinggi lagi. Kami harus kembali memanjat tebing kars untuk mencapai sarangnya. Pelan-pelan saya ikuti langkah para pencari madu yang bergerak sangat lincah di tebing batu. Asap kembali dinyalakan. Namun lagi-lagi, hanya sedikit madu yang kami dapatkan. Biasanya dibutuhkan minimal 3 sarang untuk memenuhi 1 botol saja. Emang bedanya apa, Pak? Lebah madunya yang di tebing sama di pohon? Kalau yang di pohon, kalau musim hujan kan kualitasnya kurang kena air hujan, lembab. Kalau di batu di gua itu di liang dia nggak kena rembetan air. Perjalanan yang berat membuat para pencari madu hutan butuh waktu 2 hari hanya untuk mendapatkan sebotol penuh madu yang dijual seharga Rp150.000. Hasil penjualan ini harus dibagi rata di antara para pencari. Sungguh hasil yang tidak sepadan dengan resikonya. Goa-goa di tebing kars ternyata juga mendatangkan rejeki bagi warga. Goa yang dihuni kawanan kelelawar ini menyisakan timbunan kotoran yang laku keras dijual di pasaran. Untuk mencapai goa kelelawar ini kami harus melintasi muara dengan menumpang perahu. Hujan yang turun tidak menghentikan Daeng, Gasing, dan Antol untuk menjemput rezekinya. Sesampai di darat, kami harus kembali membelah hutan hingga sampai di mulut goa.
Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Kami harus meniti tangga bambu ini. Rasa khawatir muncul saat melihat tangga bambu yang terlihat rapuh ini. Kami harus melintasi lubang sempit sambil tangan kuat menahan beban badan. Pinggiran tebing yang curam kami susuri. Hingga akhirnya kami tiba di mulut goa yang memamerkan stalaktit dan stalagmit beraneka bentuk. Tanah coklat seperti pasir inilah yang kami cari. Warga mencari kotoran kelelawar ini 1 minggu sekali. Waktu yang pas untuk membuat kotoran kelelawar menjadi halus seperti pasir. Pupuk kelelawar ini sangat diminati pasar karena menjadi salah satu bahan pupuk organik terbaik. Harga per kilonya mulai dari Rp7.000. Kotoran kelelawar atau guano mengandung kalium dan kalsium yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Semakin halus teksturnya, makin bagus pula kualitasnya. Tidak hanya medan yang sulit, para pencari kotoran kelelawar juga beresiko terinfeksi 61 jenis virus yang bisa ditularkan kelelawar pada manusia. Sekuat tenaga saya harus menahan aroma busuk yang tajam dari si pasir coklat ini. Semuanya dilakukan warga demi nafkah untuk keluarga.